Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Senin 3 November, judulnya Dosa Achan. Mari kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yeremia 11 ayat 20. Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, kepadamulah kuserahkan perkaraku. Amin. Dalam Yosua 7 ayat 16-19, ini menyatakan kepada kita tentang Allah dan Achan. Ketimbang mengungkap identitas si pelanggar, Allah menetapkan prosedur yang mengungkapkan keadilan dan kasih karunia-Nya. Setelah menjelaskan alasan kekalahan Israel dan menyerukan agar umat harus menguduskan diri, dalam Yosua 7 ayat 13, Allah memberikan jeda waktu antara mengumumkan prosedur dan penerapannya. Yang juga ini memberikan waktu bagi Achan untuk berpikir, bertobat, dan mengakui dosanya. Demikian pula keluarga Achan, jika mereka tahu apa yang terjadi, memiliki kesempatan untuk memutuskan apakah mereka ingin terlibat dalam menutup-nutupi dosa atau menolak berkomplot dalam kejahatan. Seperti anak-anak Korah yang menghindari kebinasaan dengan menolak berpihak pada ayah mereka. Dicatat dalam Bilangan 16 ayat 23-33, juga Bilangan 26 ayat 11. Solusi untuk mengatasi masalah ini mengikuti arah yang berlawanan dengan bagaimana masalah ini masuk dan menjangkiti Israel, yaitu kesalahan secara bersama dihilangkan dan dipersempit dari Israel ke satu suku, dari suku ke kaum, dari kaum ke keluarga, dan dari keluarga ke individu. Selain mengungkap pelaku, proses investigasi juga membebaskan mereka yang tidak bersalah. Ini adalah aspek yang sama pentingnya dari prosedur yuridis yang teliti, di mana Allah sendiri bertindak sebagai saksi atas tindakan Achan yang tidak terlihat. Pembaca hampir dapat merasakan ketegangan saat Allah memusatkan perhatian pada Achan. Siapa yang tidak heran dengan sifat membandel Achan, yang berharap bahwa ia tidak akan terdeteksi? Tidak ada yang tersembunyi dari mata Tuhan yang tajam. Mazmur 139 ayat 1-16, 2 Tawarikh 16 ayat 9. Mata Tuhan mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati manusia. 1 Samuel 16 ayat 7, Yeremia 17 ayat 10, Amsal 5 ayat 21. Mari perhatikan hal penting dalam cara Yosua memanggil Achan, anakku. Ungkapan ini tidak hanya menunjukkan usia dan peran kepemimpinan Yosua, tetapi juga mengungkapkan semangat yang dimiliki oleh pejuang hebat ini dalam berbicara keadilan. Hati Yosua penuh dengan belas kasihan kepada Achan. Meskipun dia dipanggil untuk menjatuhkan hukuman kepada si pelanggar. Melalui sikapnya, Yosua sekali lagi menunjukkan kepekaan, kebaikan, dan kasih dari Allah yang tidak pernah kasar, tidak pernah mengeluarkan perkataan yang pedas, tidak pernah menyusahkan jiwa yang halus itu. Ia, yaitu Yesus, tidak segan-segan mencela kemunafikan, kurang percaya, dan kejahatan. Tetapi air mata ada dalam suaranya ketika ia mengucapkan celaannya yang menyakitkan itu. Demikian kutipan dari Ellen G. White, Alpha dan Omega Jilid 5, halaman 380.
Kita harus sangat menyadari bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan, bahkan hal-hal yang tersembunyi. Kesadaran ini harus berdampak pada cara hidup kita. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti Yeremia 17 ayat 10. Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan hasil perbuatannya. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Yosua pasal 14. Tuhan memberkati kita semua.